Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du la nabiyya ba'dah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta nikmat sehat walafiat. Dan yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah public speaking, yakni Bapak Dr. Adi Kusuma MSI. Kita doakan untuk beliau, semoga beliau selalu ditetapkan sehat wal Islamnya, sehat jasmani dan rohaninya, selalu diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu diberikan rezeki yang barokah, yang manfaat, yang melimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kepada teman-teman yang saya cintai, jadi adanya saya membuat video ini, saya seperti biasa saya akan membuat learning journal, yang mana learning journal ini adalah suatu gagasan atau materi yang telah disampaikan oleh dosen gitu. Nah, jadi berhubung hari Kamis kemarin beliau ini nggak ngasih materi apa-apa, nah terus dilanjut sama yang ceramah. Yang ceramah ini ada saudara Nabil, terus saudari Wulan, dan saudari Umi. Nah, jadi saudara Nabil ini membahas tentang keutamaan membaca Al-Quran. Nah, di situ isinya ada banyak ya, yang terutama tentang ini. Yang pertama tentang keutamaannya membaca Al-Quran dan ganjaran pahala membaca Al-Quran, serta efek setelah membaca Al-Quran itu bagaimana gitu. Nah, terus kalau saudari Wulan ini membahas tentang kayak motivasi gitulah. Motivasi yang judulnya tuh harus keluar dari zona nyaman gitu. Jadi saudari Wulan ini memberitahu kepada kita semua agar kita ini supaya lebih baik lagi ke depannya, dan supaya lebih supaya lebih bijak lagi untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Dan pokoknya kita harus semangat, terus jangan sampai nggak belajar gitu aja sih. Terus saudari Umi, nah ini mungkin yang paling mencolok ya. Jadi saudari Umi ini ngebahas tentang babul haid. Iya benar, haid dan nifas. Nah, jadi haid ini kan sebenarnya buat perempuan ya, diwajibin buat perempuan. Nah, kebetulan Umi ini ngebahas haid untuk para laki-laki juga, supaya ketika kita berumah tangga terus istri kita ini belum paham tentang haid, nah itu kita yang wajib ngasih tahu sih sebenarnya gitu. Jadi hukumnya laki-laki mempelajari bab haid ini sebenarnya. Nah, jadi fardu kifayah ini adalah aktivitas yang wajib yang harus dilakukan oleh umat muslim. Tetapi jika sudah ada yang mewakilkan atau membuatnya melakukan nih, misalkan satu orang melakukan, nah jadi yang semuanya ini gugur, jadi nggak apa-apa, nggak dapat dosa. Iya bener. Nah, jadi kalau buat cowok itu mempelajari bab haid itu sebenarnya nggak harus sih, karena gini, misalkan istri kita kan nggak paham nih ya sama bab haid. Nah, masa istri kita harus
harus pergi ke ustadz gitu buat nanya gimana. Nah, sedangkan kita itu kan kayak harus tahu gitu, biar ngasih tahu ke istri kitanya itu biar lebih enak gitu. Gitu aja sih. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.